Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bujang Prabowo dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hapka, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam hal ini, saya eh, ingin memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Profesi Pendidikan Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bu Rahmiwati Marsinun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan eh, RPL atau rencana pelaksanaan layanan dengan teknik bimbingan kelompok. Komponen pada RPL ini yaitu layanan dasar, lalu bidang layanannya itu pribadi dan sosial. Topik yang saya angkat yaitu bahaya merokok. Fungsi layanannya itu memahami atau pemahaman. Tujuan umumnya, remaja mampu merencanakan dan membangun pola hidup sehat agar terhindar dari bahaya rokok. Tujuan khususnya, remaja mampu menguraikan faktor penyebab merokok pada usianya. Lalu remaja mampu menyimpulkan dampak merokok pada seusianya. Yang ketiga, remaja mampu menyesuaikan tempat di mana ia berada. Sementara layanannya yaitu adalah Karang Taruna Gen Pasanda. Materi layanan yang akan saya berikan penjelasan rokok dan jenis rokok. Yang kedua, penjelasan perokok aktif dan pasif. Yang ketiga, penyebab perokok pada usia remaja. Yang keempat, tempat yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok. Yang kelima, dampak negatif dari rokok itu sendiri. Waktu pemberian layanan ini satu kali pertemuan yaitu 30 menit. Sumber materi tertera, lalu metode dan tekniknya bimbingan kelompok atau problem based learning. Media yang dibutuhkan yaitu dengan cara luar jaringan atau offline. Medianya kertas, pulpen, laptop, papan tulis, dan bungkus rokok. Pada tahap pelaksanaan masuk ke tahap pembentukan. Yang pertama, pemimpin kelompok atau PK mengucapkan salam serta menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. PK mau memimpin doa dengan ajaran masing-masing. Lalu yang ketiga, PK menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. PK menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. PK melaksanakan tata cara bimbingan kelompok. PK juga menjelaskan asas-asas dari bimbingan kelompok itu sendiri. PK memperkenalkan diri dan seluruh anggotanya, dilanjutkan rangkaian nama atau ice breaking. Lalu yang masuk ke tahap kedua, tahap peralihan. PK menjelaskan kembali kegiatan kelompok. PK mau mulai tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Lalu PK mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Yang keempat, PK memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Lalu yang ketiga masuk ke tahap kegiatan. PK mengemukakan judul topik bahasan yang telah dipersiapkan. Yang kedua, PK menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Yang ketiga, PK melakukan pembahasan yang mendalam tentang materi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu dalam kegiatan BKP ini ditambahkan dengan selingan atau ice breaking. Lalu yang terakhir pada tahap kegiatan yang poin kelima, PK menegaskan komitmen para anggota kelompok. Lalu dalam tahap pengakhiran, PK menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan segera berakhir. Lalu PK meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan pesan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Yang ketiga, pembahasan kegiatan lanjutan. Lalu PK mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, PK menutup dengan doa, lalu ditutup dengan salam. Lalu ada evaluasi proses. Evaluasi proses dilakukan oleh pemimpin kelompok atau guru BK. Mengevaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi, mengamati peserta didik bagaimana aktif dan pasifnya kegiatan layanan bimbingan konseling atau bimbingan kelompok berlangsung, mengamati cara peserta didik dalam berdiskusi. Evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik setelah kegiatan berakhir, guru BK meminta peserta didik untuk mengisi secara langsung dengan isian berikut. Bagaimana peserta didik saat mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok, senang, biasa saja, atau memuaskan.
bagaimana topik tugas yang dibahas pada bimbingan kelompok, bagaimana media yang digunakan guru BK dalam menyampaikan materi topik tugas, bagaimana durasi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Yang kelima, bagaimana ice breaking dan games pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Evaluasi hasilnya, peserta didik mengisi evaluasi hasil secara langsung yang diberikan oleh guru BK atau pemimpin kelompok. Evaluasi hasil diberikan dalam bentuk kuesioner skala dengan butir pernyataan sebagai berikut. Saya memperoleh pengetahuan baru dari kegiatan bimbingan kelompok dengan materi pengertian rokok dan jenis rokok. Yang kedua, saya mengetahui bagaimana penjelasan dari perokok aktif dan pasif. Yang ketiga, saya dapat merumuskan penyebab merokok pada usia remaja. Yang keempat, saya dapat mengetahui tempat yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok. Yang kelima, saya dapat menyimpulkan dampak negatif dari rokok itu sendiri. Tindak lanjutnya, dalam hal ini, guru BK bersama peserta didik menyepakati kegiatan layanan jika dirasa perlu. Lalu, guru BK memantau komitmen yang dibuat peserta didik terhadap rumusan perilaku yang sudah peserta didik buat di saat bimbingan kelompok. Lalu, eh, hal lampiran uraian materi tentang materi bahaya merokok. Materi yang pertama atau soal yang pertama yaitu apa itu rokok dan jenis rokok. Pengertian rokok, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai dengan 10 cm. Biasanya dihisap seorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Jenis rokok di sini ada rokok elektrik, rokok kretek, rokok filter, dan tembakau iris. Materi yang kedua atau pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang dikatakan merokok? Perokok aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung, mohon maaf. Secara langsung, mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan mereka merokok pada umumnya adalah menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Ciri-ciri perokok aktif yaitu gigi kuning, kuku kotor, mata pedih, sering batuk-batuk, mulut dan nafas bau rokok. Lalu di sini ada perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang yang menghirup asap rokok dari perokok pasif atau dari perokok aktif. Gejala awalnya dari perokok pasif ini mata pedih, hidung beringus, serak, kepalanya pusing. Lalu materi yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga, mengapa seseorang bisa merokok? Alasan orang merokok itu yang pertama coba-coba, yang kedua ikut-ikutan, yang ketiga sekedar ingin merasakan, yang keempat kesepian, yang kelima agar terlihat gaya atau gengsi, yang keenam menjadi orang tua, yang ketujuh ingin terlihat keren dan jantan. Di manakah Lalu pertanyaan yang keempat, di mana saja yang biasanya tempat yang dilarang untuk merokok? Tempat-tempat yang sering disebut dengan KTR atau kawasan tanpa rokok. Dalam hal ini Peraturan Gubernur DKI Jakarta pada nomor 50 tahun 2012 yang menjadikan kawasan tanpa rokok yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat belajar dan mengajar, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, area yang berfungsi untuk kegiatan anak-anak atau fasilitas umum yang berfungsi untuk kegiatan anak-anak bermain, lalu tempat ibadah. Lalu pertanyaan yang kelima, dampak negatif dari rokok itu sendiri yaitu sirkulasi darah, otak, mulut dan tenggorokan, tulang, reproduksi dan kesuburan, paru-paru, ginjal. Mungkin cukup sekian uh, pemaparan RPL bimbingan kelompok dengan materi layanan bahaya merokok pada usia remaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.